Halo Sobat Inspiratif, kembali lagi dengan saya Fitra Ramadiansyah. Nah, hari ini kebetulan kita kedatangan tamu yang ketika namanya disebut ke saya langsung berpikir, gila nih orang, leadershipnya keren banget gitu kan. Karena sepanjang saya melihat dan meriset sebuah CV-nya, itu semuanya leader. Nah, tapi di balik kesuksesan beliau menjadi sosok leader, saya juga penasaran. Pasti ada momen up and down, pasti ada momen turning point kenapa beliau memilih menjadi ketua ataupun menjadi leader gitu kan. Nah, siapa lagi? Saya ingin memperkenalkan beliau, the one and only, ya, Bu Urai Emma Yani Aris. Iya. Selamat datang di Sosok Inspiratif, Bu. Siap, Mas Fitra, terima kasih. Ya, ini saya benar-benar kaget banget, Bu, ketika saya dikasih tahu sama teman-teman dan ternyata narasumbernya Ibu, ya kan? Saya, wow, ini keren, ini pasti menginspirasi semua orang yang nonton, terutama sobat-sobat inspiratif, Bu. Tapi ini, Bu, ya. Jika berkenan diperkenalkan tanpa jabatan ataupun siapa Anda di belakangnya gitu. Sebenarnya siapa sih Ibu nih? Silahkan. Baik, makasih Mas Fitra dan sahabat inspiratif. Nama saya Urai Emma Yani Aris. Saya ibu dari 4 orang putri dan 1 orang suami pastinya. Okay. Ya, saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana dan saya yatim sejak usia 1 tahun lebih. Nah, mungkin ini adalah tonggak awal kenapa saya lebih ke arah leader semasa pertumbuhannya, karena sedari kecil saya sudah terbiasa hidup keras dan memutuskan hal sendiri karena sudah yatim sejak kecil. Nah, saya lahir di kota Pontianak, sekolah sampai dengan kuliah, bekerja dan berkeluarga masih di kota Pontianak, dan saat ini diberi kepercayaan di kota Kubiraya. Oke. By the way, saya penasaran kenapa kan maaf, Ibu bilang yatim sejak umur 1 tahun. Saya pengen tahu Ibu anak keberapa? Ya, jadi begini, ini pertanyaan bagus juga. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi ayah saya meninggal ketika adik saya yang bungsu usia 6 bulan. Dan ibu saya saat itu usianya 25 tahun. Jadi bisa dibayangkan bagaimana di usia 25 tahun ibu saya sudah menjadi janda dan membesarkan 4 orang anak sendiri ya, dengan penuh perjuangan. Nah, itu menjadi sosok inspiratif buat saya, ibu saya sendiri. Gitu. Benar akhirnya mungkin karena ibu punya adik yang harus ditatar. Kadang-kadang kayak yang saya tahu tipe pendidikan dulu tuh sering dibilang tipe VOC. Oh, ya, tapi ini relate nggak sama Ibu? Sangat relate. Bahkan kebawa sampai sekarang saat saya mendirikan. Tapi ya kebetulan saya juga belajar banyak parenting. Jadi saya sekarang sudah mulai mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan Nabi sarankan ya, kita mendidik anak sesuai zamannya gitu. Oh, anak bisa dibilang juga anak tengah. Dan bisa dibilang bungsu nggak jadi. Benar sekali. Nah, kebetulan memang kami 4 bersaudara, 3 di atas itu perempuan, yang bungsu itu laki-laki. Justru sekarang menjadi abang kami, karena dia menjadi pengganti atau sosok dari ayah kami gitu. Wah, keren banget tuh. Iya. Tapi itu nggak lepas dari peran kakak-kakak loh. Pasti. Yang membentuk sang adik untuk menjadi lebih dewasa. Iya, betul sekali. Sampai ibu bisa jadi yang sekarang gitu kan. Iya, benar. Tapi yang paling penting adalah ibu saya yang telah membentuk kami jadi sosok-sosok yang menurut saya di tengah keterbatasan bisa menjadi orang gitu ya, tanda kutip gitu. Iya. Atau memang ibu tipe orang yang, sorry kita agak bahas ke keluarga ibu lagi kan, saya penasaran kenapa bisa punya jiwa leadership. Menurut saya itu nggak semua orang punya, Bu. Iya kan? Tapi ibu ini bisa dan ada jiwa leadership dan bisa mengaplikasikan jiwa leadership itu, gitu kan? Apakah dari sebelumnya ibu itu menuntut untuk kamu harus bisa memanage orang? Apakah atau kamu harus mampu bertanggung jawab dengan apa pilihan kamu? Biasa kan orang tua ada petuah-petuahnya tuh, boleh di-sharing? Siap. Jadi gini Mas Petra,
karena ibu saya itu janda, sehingga untuk membesarkan kami dia harus bekerja ya tentunya. Sehingga kami dibiasakan mandiri untuk memanage waktu sendiri, terus bertanggung jawab terhadap hal-hal pribadi kami. Nah, kadarulahnya juga mungkin ini sifatnya otodidak ya. Saya juga kadang di luar nalar itu sampai sekarang saya kalau misalnya flashback lah kok bisa ya. Jadi gini, dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah saya itu ketua kelas dan ketua BEM, ketua OSIS. Nah itu kan apa ya, artinya trust ini tidak bisa kita beli, tapi itu kan tumbuh ya mungkin. Benar, Jadi mungkin orang di sekitar saya melihat dari kerja nyata atau mungkin dari konsistensi saya, sehingga mereka mempercayakan misalnya saya menjadi ketua kelas saat itu masih kelas 1 sampai kelas 6 SD. SMP jadi ketua kelas, jadi ketua OSIS. SMA begitu jadi ke saat kuliah jadi ketua BEM. Dan kadang mungkin ini ya, mungkin teman-teman melihat ada sosok leader di saya dan sementara saya sendiri masih banyak harus belajar. Nah, tapi kepercayaan diberikan oleh teman-teman itu selalu saya jaga, amanah yang diberikan itu selalu saya usahakan melakukannya dengan yang terbaik. Dan memang mungkin itu autodidak dan orang melihat ada sosok kepemimpinan di saya, dan itu yang membuat saya harus belajar terus menjaga amanah itu. Nah, sampailah dengan hari ini saya bisa dipercaya di beberapa organisasi atau lembaga menjadi ketua, bahkan sekarang di Perumda menjadi direktur gitu ya. Nah, artinya itu kan di luar kuasa saya, itu juga pasti atas izin Allah, dan mungkin memang saya lebih senang banyak belajar dan banyak mendengar itu sih. Belajar dan mendengar. Iya. Wah, menarik Bu. Sangat menarik. Tapi saya pengen mention trust. Ya. Ketika kita SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, teman-teman punya trust untuk itu. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyain, kalau kata Gen Z itu, amalan apa yang dilakukan Ibu? Atau apakah Ibu tipe yang ketika ada keresahan speak up? Justru gini kalau Mas Petra, mungkin kalau dulu kan tipe mendidiknya beda ya, kalau di orang tua saya zaman dulu dengan orang tua sekarang. Kalau sekarang mungkin anak-anak lebih ke speak up. Kalau saya pribadi, kalau dulu ada masalah justru saya menulis. Saya tuangkan karena saya saat itu mungkin ya ibu saya sibuk, orang tua saya nggak ada, ayah saya kan nggak ada, mau ngadu ke kakak juga rasanya udah saya harus hadapi semuanya sendiri. Nah artinya kenapa saya dipercaya mungkin begini, ketika saya hidup dalam keterbatasan dulu ya, saya berazam atau bermimpi saya ingin meningkatkan apa ya, derajat orang tua saya. Kan Mas, kalau di zaman dulu kan gini, orang kalau di satu keluarga ada yang kaya, dia duduknya di ruang tamu kalau ada ngumpul-ngumpul, yang miskin nyuci piring di belakang. Nah ibu saya itu dulu biasanya di cuci piring. Nah itu saya melihat itu, saya memotivasi diri saya harus menempatkan ibu saya ke depannya di ruang tamu seperti itu. Jadi dari SD sampai dengan SMA saya tuh hanya belajar ya, karena bagi saya pendidikan itu adalah kunci untuk meningkatkan derajat hidup kita. Nah, alhamdulillah makanya orang tua saya juga mensupport itu, makanya saya dikasih kesempatan untuk belajar. Saya emang nggak punya kesempatan untuk bermain dari kecil sampai dengan bahkan sampai sekarang. Jadi waktu saya itu sayang kalau dihabiskan untuk hal yang nggak berguna. Jadi emang dari kecil, bahkan di kelas 6 SD saya sudah mengajar adik-adik kelas saya untuk mendapatkan uang tambahan, karena emang orang tua saya kan dengan penuh keterbatasan. Karena saya pengen les bahasa Inggris, jadi saya adik-adik yang kelas 4, kelas 3 saya ajarkan itu adik-adik sepupu yang mampu. Nah saya dari situ saya dari kelas 6 itu udah mulai belajar untuk menghasilkan uang supaya saya bisa belajar tambahan untuk kelas bahasa Inggris dan lain-lain. Memang tipe wanita yang pekerja keras. Tapi ini apakah foto keluarga Ibu? Iya benar sekali. Wah, ini siapa-siapa Ibu kalau boleh tahu? Kalau yang laki-laki udah pasti suami saya. Iya. Dan ada 4 putri. Sebenarnya saya ada 7 anak ya. Jadi 1 meninggal, 2-nya saya keguguran. Jadi dan itu perempuan semua. Yang saat ini nomor 1 sudah berkuliah di Universitas Brawijaya, alhamdulillah lewat jalur prestasi. Hafiz Quran juga, alhamdulillah. Yang kedua saat ini di kelas 3 MAN 2 dan juga alhamdulillah Hafiz Quran. Yang ketiga saat ini di MTSnya 2, dan yang
Bungsu ini kelas 5 SD di Alfitian School Kuburaya. Wah, jujur dari lihat foto ini saya Iya, melihat ada satu orang yang paling ganteng. Sampai saat ini masih Iya, juara sampai bertahan. saat ini gitu kan. Masih juara bertahan beliau. Soalnya juara bertahan bener. Soalnya nggak ada yang lain kan. Ada saingan. Yang lainnya cantik-cantik semua ya. Bapak Iya, doang iya. tuh yang Betul. ganteng. Jadi memang ternyata selain dari rumah, Betul. saya sering mendengar beberapa narasumber bicara kenapa dia bisa sampai di titik ini, bisa berbicara di sini dengan Iya, saya iya. gitu. Karena bentukan rumah. Tapi setelah saya ketemu sama ibu, saya belajar selain didikan rumah, ternyata motivasi Dari dalam, ya, dari dalam diri sendiri. itu penting untuk merubah apa ya, jalan hidup, Benar sekali. ya kan? Dan untungnya ibu memilih untuk berkarir dan Iya. fokus di dunia pendidikan. Betul. Dan mungkin kita akan masuk ke karir ini, ibu. Dan ibu memulainya lewat Bank Kalbar Betul sekali. dan melanjutkan ke karir-karir yang lainnya. Benar sekali. Apa pelajaran yang berharga banget buat ibu ketika step by step karir itu? Oke. Silakan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Mas Fitra, bahwa saya belajar bekerja itu bukan sejak setelah selesai kuliah, Ya. tapi dari SD tadi ya. Benar. Jadi sudah mengajar, sudah mulai berdagang. Kue-kue ibu saya itu saya jual di sekolah Ya. dari SMP, sampai dengan SMP. Jadi waktu saya gunakan untuk belajar, terus berjualan, terus apa ya, ikut dalam organisasi dan lomba-lomba. Karena bagi saya bercita-cita bisa naik pesawat saat itu. Oh. Iya, karena dengan ketidakmampuan orang tua saya, bagaimana cara saya bisa naik pesawat? Makanya saya perdalami, akhirnya bisa lomba cerdas tangga sampai tingkat nasional, lomba pidato sampai tingkat nasional. Itu artinya kan saya sudah bisa keluar tanpa membebankan kepada orang tua saya dan memberikan kebanggaan tentunya buat orang tua saya. Nah, bicara tentang karir juga, setelah pada saat kuliah saya udah mulai bekerja Mas di hotel. Oh. Ya, jadi sambil kuliah saya sambil bekerja, kemudian juga menjadi aktivis di beberapa lembaga sosial. Kemudian setelah selesai, saya ikut nih jalur di Bank Kalbar. Saat itu kan menurut orang-orang susah nih masuk Bank Kalbar, harus ada ordal-ordal gitu lah ya. Jujur. Nah, saya ingin menembus itu saja, dan alhamdulillah memang pas di zaman saya itu Bank Kalbar saat itu sedang dihembuskan hal tersebut sehingga dibuka secara umum. Nah, jadi dari 400 orang kami terpilih 5 yang lewat jalur khusus ini. Itu saya benar-benar gitu. 400 Nah, itu orang. alhamdulillah. Akhirnya saya bekerja di Bank Kalbar sampai dari 2003 setelah kuliah sampai 2014. Saat itu pilihannya saya udah punya anak ya. Jadi kalau di bank kan tahu sendiri kerjanya Pace-nya tinggi. aduh banget. Dan kemudian saya sering ditugaskan keluar kota sehingga agak ketemu dengan anak agak susah gitu ya. Kadang dulu masih ada almarhum ibu saya, anak saya percayakan kepada ibu saya. Nah, setelah ibu saya meninggal, saya nggak mau anak saya kehilangan sosok ya, ibu. karena bagi saya saat itu memang ibu adalah madrasah terbaik atau madrasah pertama itu saya. Tapi Ya. ketika saya bekerja berarti pilihannya adalah ibu saya. Ya. Tapi ketika ibu saya tidak ada, saya tidak ingin menjadikan orang lain menjadi ibunya. Makanya saya memilih untuk resign dan fokus untuk ke anak-anak sambil saya membuka usaha sendiri. Nah, mulai dari situ membuka usaha sendiri. Tapi ternyata ketika saya udah terbiasa sibuk kerja di bank, buka usaha sendiri itu enggak seperti yang saya inginkan gitu. Saya merasa banyak waktu saya masih tersisa, sehingga saya minta izin sama suami, boleh nggak saya kerja lagi nih, tapi cari kerjaan yang nggak terlalu berat. Saya lihat di iklan-iklan di website gitu, saya pilih yang kecil, ternyata ada. Itu perusahaan asing. Jadi saya pikir karena iklannya kecil, ini perusahaan kecil pasti. Ya ternyata perusahaan besar juga gitu. Jadi saya menangani puluhan ribu buruh karena ini adalah perusahaan asing di perkebunan dan pertambangan. Nah, itu bertahan 2 tahun aja karena ternyata ritme kerjanya juga tinggi. Saya kehilangan momen masa pertumbuhan anak saya. Akhirnya saya stop lagi dan berajam bahwa setelah masa golden age anak saya 9 tahun yang bungsu itu baru saya akan mulai kembali mengupgrade diri dan kembali berkarir lagi. Dan alhamdulillah ketika anak saya yang bungsu sudah berusia 9 tahun, Allah kasih jalan saya untuk bisa berkarir kembali. Wow. Menarik, Bu. Menariknya adalah ini. Banyak wanita nih menurut saya Iya. sulit memilih antara karir Seperti itu. dan Rumah tangga ya. Rumah tangga.
Dan ibu tipe orang yang gimana ya, memilih itu gitu, dan mampu memilih itu tapi mempunyai target gitu kan. Sulit nggak sih Bu? Ini saya penasaran banget, sulit nggak sih kalau jadi ibu yang sebenarnya itu kita pengen berkarir? Betul sekali. Itu pada pilihan yang sudah, Mas kan tahu sendiri, karena sejak kecil saya itu sudah berprestasi ya. Tentu mimpi besar saya adalah saya menjadi orang yang, tapi saya harus menekan itu ketika Allah sudah titipkan saya generasi-generasi yang harus, justru ini adalah generasi penerus yang akan mengangkat derajat kita juga gitu ya. Jadi saya lebih memilih stop dulu, berhenti sebentar dulu, bukan berarti berhenti untuk selamanya. Saya jeda sebentar waktu untuk mentransfer ilmu ke anak-anak saya dulu, mempersiapkan mereka menjadi generasi terbaik. Setelah mereka sudah siap di golden age-nya, baru saya gitu. Dan alhamdulillah sih. Menarik Bu. Ibu, jujur kalau saya lihat, kayaknya Ibu bisa sampai hari ini bukan hanya sekedar ibu, tapi menurut saya pasangan Ibu juga. Oh iya benar, betul karena sekali. Beliau bisa mengimbangi, karena Ibu udah berprestasi dari dulu loh, ya kan? Mengimbangi ego Ibu dan bisa menekan ego Ibu. Betul sekali. Dan tidak semua orang bisa lakukan itu. Bener, pasangan yang tepat menurut saya. Bener. Karena kalau kayaknya Gen Z lagi nyari yang kayak gitu tuh, biar bisa tetap dengan karir tapi fokus juga dengan keluarga gitu. Iya, betul. Sedikit pasangan yang bisa kayak gitu Bu. Serius. Benar sekali. Dan saya sangat bersyukur Allah temukan saya dengan suami saya saat ini yang punya mindset, atau kami satu frekuensi bahwa laki dan perempuan itu punya kesempatan dan hak yang sama untuk bisa berkarir dan berprestasi di luar gitu ya. Wow, gokil. Tapi itu, ini agak privasi tapi saya penasaran. Kayaknya ada banyak Gen Z yang pengen tahu apakah itu memang sudah dibicarakan sebelum married atau after married Bu? Kayak aku punya tujuan kayak gini, aku masih muda, aku pengen kesini. Oh ya, jadi memang sebelum menikah kita sudah berkomitmen seperti itu. Jadi kan suami saya tentu bisa melihat sepak terjang saya ya. Dan dia memang kebetulan juga leadernya bagus juga. Jadi kami sama-sama aktivis. Nah gitu, jadi mereka paham lah tentang, maksudnya suami saya paham itu bahwa bagaimana cara memperlakukan treatment perempuan seperti saya gitu ya. Dan dia punya formulanya menurut saya dan klik, dan kami berkomitmen ketika menikah nanti saya tidak akan berhenti, saya akan tetap bekerja dan berkarya gitu lah ya, baik di dalam maupun di luar rumah seperti itu, dan dia siap untuk mengimbanginya gitu. Oke, sangat menarik buat sobat-sobat inspiratif. Ternyata di balik people power-nya beliau yang di sebelah kita ini ternyata ada peran yang penting selain keluarga, tekad yang kuat dan pasangan. Benar, pasangan yang tepat. Pasangan yang tepat, benar, pasangan yang tepat. Jadi menurut saya buat sobat-sobat inspiratif, kita harus memilih dan punya tekad yang kuat atas pilihan kita. Tapi kita bakal bincang banyak lagi tapi setelah jeda yang berikut ini. Oke. Halo Sobat Inspiratif, kembali lagi di segmen yang ini. Tapi saya penasaran, masih pengen banyak. Tadi kita udah sempat bahas ini ya Bu, banyak hal tentang proses ibu, kenapa menjadi yang seperti sekarang. Terus kita juga bicara siapa sosok di belakang layar ibu, ternyata the people power semua. Tapi saya penasaran tentang momen turning point ibu yang kayaknya ini akan melanjutkan ke karir-karir selanjutnya. Karena kan untuk comeback ke dunia karir lagi itu tuh sulit banget setelah hiatus, ya kan Bu? Nah, dan Ibu bisa, tapi saya penasaran turning point-nya apa dan struggle-nya seperti apa. Silakan. Oke, baik. Jadi seperti kita kembali sedikit tadi, kenapa saya sempat berhenti tadi adalah anak ya, karena saya lebih prioritas kepada keluarga. Dalam konteks ini adalah anak-anak, bagaimana saya bisa mentransfer ilmu dan mempersiapkan mereka ketika nanti saya kembali bekerja, mereka sudah punya fondasi yang kuat. Itu sih sebenarnya Mbak. Jadi memang tidak mudah karena dari kecepatan yang tinggi terus saya mesti slow down lagi. Tapi ketika saya diam, maksudnya ketika saya tidak berkarir, saya mempersiapkan diri juga. Artinya saya belajar, saya meneruskan perkuliahan lagi. Kemudian saya belajar banyak parenting. Bahkan alhamdulillah hari ini percaya untuk mengisi beberapa kelas-kelas parenting gitu ya, karena mungkin dinilai seperti ini.
ini penilaian orang ya. Sementara saya sendiri masih perlu banyak belajar. Ketika saya memiliki banyak kesibukan, alhamdulillah anak-anak saya adalah anak yang berprestasi semua, yang tidak kehilangan sosok ibunya sendiri gitu ya. Jadi kan itu sebenarnya bagaimana kita memanage waktu dan mungkin membangun bonding yang kuat dengan anak-anak. Jadi tidak sekedar bersama tapi hadir dengan anak-anak seperti itu. Nah itu yang menjadi alasan terkuat saya untuk stop dulu berkarir, karena saya ingin saya perkuat dulu fondasi mereka. Nah ketika mereka yang adik anak saya yang bungsu sudah 9 tahun dan ternyata Allah itu berikan jalan untuk saya kembali berkarir seperti itu. Dan memang menurut saya kita semua ini punya kesempatan yang bersama untuk berhasil. Coba bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk mencapai keberhasilan itu saja. Nah, artinya kita tidak bisa hanya berdiam diri. Dan di saat saya berhenti bekerja kan saya bukan berdiam atau hanya sekedar mengurus anak, tapi saya mengisi diri juga, mengupgrade diri, mengisi waktu-waktu saya misal mengantar anak sekolah dengan membaca buku, dengan belajar lagi hal-hal update-update terbaru seperti itu. Nah artinya mimpi itu tetap ada di saya, karena saya meyakinkan diri bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi bagaimana saya tidak hanya konsentrasi kepada keluarga saya, tapi saya juga bisa memberikan manfaat lebih besar lagi kepada orang-orang di sekeliling saya, bahkan mungkin untuk di masyarakat Pontianak, Kuburaya dan Kalimantan Barat seperti itu. Karena memang mimpi saya dan suami saya adalah menjadi orang yang bermanfaat, dan itu yang saya itu kan juga ke anak-anak saya. Jadi bagaimana kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri atau keluarga kita, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi dan memberikan manfaat lebih luas kepada orang-orang di sekitar kita seperti itu. Oke, menarik. Dan yang poin yang simple yang bisa saya ambil adalah berbuat dan impact. Nah benar sekali. Berimpact. Nah, impact-nya itu berimpact ke masyarakat. Betul. Dan apakah itu yang menjadi alasan ibu memilih karir yang sekarang? Ya benar sekali. Jadi memang tentu banyak sekali ya pilihan-pilihan karir saat itu. Dan kebetulan saya ini di organisasi yang di dalamnya ada politik, ada sosial, ada pendidikan dan ada bisnis. Jadi semua hal itu karena di dalam dunia kerja saya juga gitu Pak, Mas. Jadi saya pernah di perbankan, saya pernah di KPU, saya pernah di dunia perhotelan, bahkan dunia bisnis perusahaan asing gitu ya. Jadi banyak pertemanan, pergaulan atau pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman itu. Nah artinya saya menemukan titik benang merah di sini bahwa kuncinya adalah tadi konsistensi, terus kita effort dan bermanfaat, itu aja sih, memberikan impact gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita bekerja, tidak hanya kita belajar, tapi bagaimana hasil kerja dan hasil pembelajaran kita itu juga bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Wow, exactly, keren banget. Karena jujur ini perjalanan karir ibu nano-nano. Bener ya? Bener kan? Jadi kalau di dalam prinsip kolaborasi Pentahelix, ibu udah semua tuh. Iya kan? Ibu udah semua. Jadi tinggal menyempurnakan dari pengalaman dan menjadikan itu benang merah, ya kan? Iya, betul. Sehingga kenapa ibu bisa jadi people power sampai hari ini? Saya ngerasa ibu terlalu people power untuk saya hadapi hari ini ya. Dan yang pasti saya penasaran dengan banyak amanah yang ibu emban sebelumnya. Ibu tuh tipe yang overthinking atau pernah nggak rasa gagal dan overthinking nggak dengan rasa gagal itu? Jujur, banyak anak muda, terutama kan penonton kita banyak anak muda, banyak anak muda takut memulai karena overthinking tentang kegagalan. Betul. What do you think about it? Jadi begini sih Mas ya, saya kalau waktu muda mungkin seperti itu, apalagi misalnya saya juara kelas, saya pernah sekali ranking 2 itu udah down gitu ya. Nah mulai dari situ saya mulai belajar bahwa selama kita melakukan segala sesuatu itu sudah dengan maksimal, kemudian dengan penuh integritas, artinya dengan jujur ya, tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan, ya kita harus menerima bahwa ini bukan tentang kalau saat itu mungkin konteksnya juara, ini bukan tentang juara atau tidak juara, ini bukan berhasil atau belum berhasil, tapi ini adalah masalah proses. Artinya kita gagal itu adalah proses keberhasilan yang tertunda, seperti itu aja. Saya melihatnya ini adalah peluang bagi saya untuk
apa ya, memotivasi diri saya untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi saya tidak pernah melihat bahwa kegagalan yang saya dapatkan hari ini adalah apa ya, bentuk hukuman dari Tuhan, atau mungkin karena saya melakukan segala sesuatu itu selalu all out dan tidak pernah setengah-setengah. Ya. Jadi ketika saya mentok, artinya ya emang ini yang terbaik dari Allah. Mungkin ada rahasia di balik itu. Saya selalu berpositive thinking dan husnuzon sama Allah gitu ya, bahwa apa yang menjadi takdir ini adalah takdir terbaik buat saya. Selama saya lakukan itu selalu all out dan serius. Saya nggak pernah melakukan sesuatu itu dengan setengah-setengah atau bermain-main itu saja. Jadi ketika saya menentukan satu pilihan, saya harus fokus dan all out. Tapi ketika saya mentok, itu artinya Allah punya rencana yang lebih baik buat saya berikutnya. Wow. Seperti itu. Yakin. Sangat Ternyata yakin. kunci dari sosok ibu adalah Iya. yakin dan belajar. Betul. Karena melihat dari kegagalan nih, ibu bukan tipe yang melihat kegagalan itu adalah pemberhentian, Betul. tapi adalah pembelajaran menuju hal Untuk yang lebih terang. baik lagi ya, betul. Tapi apakah menurut ibu semua perempuan itu harus bekerja lebih keras untuk bisa mendapatkan trust dari pimpinan dan lain sebagainya? Ya, jadi memang hari ini kalau kita lihat dunia kita masih ada sedikit lah patrialistik ya, di mana ruang untuk perempuan itu kan agak tersendat ya, sehingga kita memang butuh effort yang kuat untuk menembus batas-batas seperti ini. Jadi memang harus perempuan ini harus punya apa ya, mental yang lebih kuat, effort yang lebih keras untuk menembus pemikiran-pemikiran atau batasan-batasan seperti itu. Jadi nggak boleh mengkondisikan kita memang orang yang lemah. Nah, karena yang paling penting bagi kita adalah kita menyadari bahwa laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama. Saja. Yang membedakan kita itu kan hanya di ketakwaan kita kepada Allah gitu ya. Atau kalau perempuan itu hanya melahirkan, menyusui dan menstruasi. Nah, selebihnya kita sama. Karena saya sangat meyakini bahwa hari ini perempuan itu bukan pelengkap, tapi dia juga sebagai penggerak, baik itu di perekonomian maupun di pembangunan. Jadi kita harus turut serta. Gitu. Jadi memang butuh effort kalau untuk melawan, mungkin di sistem masyarakat kita masih dengan patrialistik. Nah, kita harus woman support woman gitu ya. Kita harus saling mendukung perempuan bahwa kita punya kesempatan dan harus membangunkan semangat dan mindset itu kepada teman-teman lainnya yang perempuan, dan juga nggak cuma perempuan, laki-laki ini juga harus punya pemikiran yang sama gitu ya, sehingga semangat ini bisa tumbuh di masyarakat kita, bahwa laki-laki dan perempuan punya kesempatan dan hak yang sama. Dan hak yang sama untuk apapun itu bidangnya gitu. Betul. Menarik. Seperti yang di gambar saat ini. Ini nih kegiatan apa ya, Ibu? Ini saat penerimaan mahasiswa baru di Universitas PGRI Pontianak. Jadi saya diberi kesempatan untuk memberikan motivasi atau materi kepada anak-anak muda, anak maba ya, calon mahasiswa baru yang memang mereka kan hadir dari berbagai daerah ya, seluruh Kalimantan Barat bisa ngumpul di sini dengan berbagai ras, dengan berbagai macam kultur. Nah, itu bagaimana saya memotivasi mereka untuk bisa beradaptasi gitu ya, bisa untuk berkolaborasi sehingga bisa mencapai mimpi-mimpi besar mereka secara bersama-sama. Hari ini menurut saya kolaborasi itu jauh lebih penting dan bermanfaat dibanding kompetisi. Why? Karena kalau kita lakukan itu sendiri, energi kita akan habis. Tapi saat ini dengan jejaring, dengan kolaborasi menuju titik tujuan itu justru menjadi lebih mudah. Seperti gambar yang di sini. Ya, betul sekali. Ini buah hasil dari kolaborasi. Iya, benar sekali, kolaborasi Indonesia dan Malaysia ini. Wah, ini kolaborasi Indonesia dan Malaysia. Iya, benar. Sempat terpikirkan, Bu, bakal bisa berkolaborasi antar negara? Oh, sempat. Saat ini saya sedang menuju ke arah situ. Bagaimana saya bisa membawa, konteks hari ini saya Direktur Perumda membawahi 39.000 UMKM. Bagaimana saya bisa membawa teman-teman produk-produk dari kebudayaan saat ini saya dipercaya bisa ke luar negeri, menjadi UMKM go global, bisa dikenal di dunia internasional seperti itu. Benar. Ya, jadi tidak hanya mainnya kita di dalam kandang gitu ya, tapi kita harus, karena sudah banyak juga yang saya nilai hasil-hasil olahan atau produk teman-teman UMKM ini udah layak untuk diekspor atau dinikmati oleh dunia luar seperti itu. Tapi sebelum kita bahas ini, Bu, saya penasaran ini. Tadi kita sudah sempat ngebahas apakah perempuan harus effort lebih untuk menjadi sosok pemimpin gitu kan, dan Ibu udah jawab. Tapi ada stereotype ya
beberapa orang mungkin perempuan itu harusnya tidak menjadi pemimpin. Iya kan? Iya, banyak sekali. Menurut Ibu itu gimana? Nah, tentu dari perspektif saya itu sangat tidak benar. Seperti yang kita udah bicarakan bahwa kepemimpinan perempuan itu hari ini bukan lagi hal yang tabu. Ya, bahkan sudah banyak terbukti perempuan-perempuan yang saat ini memimpin justru dalam tanda kutip lebih baik dibanding dengan laki-laki. Kenapa? Karena dengan kepemimpinan perempuan ini kan lebih detail, lebih rigid, lebih tegas dan empati. Nah, ada nilai-nilai empati juga di dalamnya. Jadi sehingga dia tidak hanya menyelesaikan tugas-tugasnya, tapi juga dia peduli dengan di sekitarnya. Tadi naluri ibu ya. Jadi bawahannya itu juga menjadi satu kesatuan yang harus mereka juga bantu dan selesaikan. Seperti itu. Dan hari ini menurut saya pemerintah juga sudah membuka ruang buat perempuan-perempuan dalam ruang-ruang politik kuota 30% dan lain itu. Nah, itu bagaimana kitanya saja yang perempuan ini mempersiapkan diri, mengupgrade diri untuk bisa memanfaatkan segala fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, jangan sampai kita mengkondisikan selalu, kadang juga yang mengkondisikan adalah perempuan itu sendiri, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah tugasnya di rumah tangga, kita itu tidak mungkin bisa bersaing dengan laki-laki. Itu adalah mindset dari beberapa teman yang perempuan yang pernah saya temui gitu, menjadi kendala-kendala. Jadi kendalanya bukan dari luar tapi dari dalam teman-teman seperti itu. Makanya dari Ibu bilang hal yang terpenting adalah investasi leher ke atas. Iya, benar sekali. Benar kan? Yang tadi itu saya sempat pengen, ternyata hal yang paling penting ketika Ibu break lama, Ibu investasi leher ke atas. Betul. Belajar dan mencari tahu hal-hal baru tentang dunia luar dan menjadikan Ibu saat ini gitu kan. Dan akhirnya Ibu juga punya dan ruang khusus perempuan tersendiri. Benar. Nah, itu salah satu bagaimana saya bisa mengajak perempuan-perempuan yang lain menghadapi kondisi hari ini. Jangan sampai kita juga lihat kan banyak korban-korban KDRT atau kekerasan seksual itu kan perempuan ya kebanyakan. Nah, jadi bagaimana kita memperkuat perempuan sama perempuan saling memperkuat. Nah, hari ini menurut saya perempuan kuat itu tidak hanya secara mental tapi juga secara ekonomi. Nah, mandiri secara ekonomi itu setidaknya sudah sangat membantu teman-teman perempuan ketika nanti mungkin baik sebelum dan sesudah mereka berumah tangga. Nah, kemandirian ekonomi atau finansial ini menjadi penting. Jadi itu yang terus saya tularkan bahwa mau di rumah atau bekerja di luar, perempuan harus punya pendapatan sendiri agar bisa berdiri di kakinya sendiri. Kemandirian ekonomi ini sangat penting. Menarik. Jadi gini, kalau Ibu menyuarakan banyak perempuan untuk dengan finance, itu juga tidak menutup kemungkinan perempuan-perempuan itu punya pola pikir menjadi leader. Iya, betul. Mungkin karena perempuan itu punya kelebihan yaitu multitasking. Betul. Ternyata jadi bisa sambil nulis, bisa mendengar, bisa nyuci sambil masak, sambil itu punya kelebihan tersendiri gitu. Tapi Ibu juga menyuarakan loh, woman for leader. Betul. Iya kan? Dan sebenarnya kenapa Ibu menyuarakan woman for leader itu? Nah, apakah itu masih sejalan dengan visi Ibu? Sekarang kan membawahi UMKM ya? Iya. Betul. Karena kalau kita lihat Bu, UMKM itu hampir semua ibu rumah tangga. Iya, betul sekali. Silakan. Iya, baik. Jadi woman for leader itu maksudnya gini, Mas. Siapapun kita di muka bumi ini sebenarnya adalah pemimpin kan gitu ya. Setidaknya menjadi pemimpin diri kita sendiri. Nah, untuk jadi pemimpin itu harus apa aja yang kita punya. Nah, itu yang harus saya sampaikan ke teman-teman gitu, sehingga ketika dia pun tidak menduduki jabatan misalnya menjadi direktur atau ketua apapun, tapi di rumah dia bisa menjadi leader untuk anak-anaknya. Setidaknya omongannya didengar oleh anak-anaknya. Kan kadang-kadang itu kalau tidak punya nilai-nilai leadership, kadang ngomongan kita juga nggak didengarkan oleh suami, oleh anak, atau bahkan orang-orang dekat kita. Itu saya tularkan adalah kita harus menjadi pemimpin setidaknya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dekat kita sendiri, bahkan kalau memang bisa menjadi pemimpin yang bisa membuka peluang usaha buat menghidupkan teman-teman perempuan lainnya lagi seperti itu. Luas. Itu iya, jadi lebih pengetahuan
pemimpin ibu. Betul. Sebenarnya bukan yang harus menjadi ketua ini, ketua ini, juga, tapi memimpin. Betul. Nilai-nilai leadership itu yang kita harus punya sebenarnya. Poin garis besarnya adalah yang saya ambil, woman itu berdaya. Oh ya harus. Nggak harus berkarir di luar, tapi di dalam intern juga bisa. Betul. Gitu kan. Dan kayaknya ibu juga mengajarkan beberapa para ibu-ibu yang lain, sosok ibu-ibu yang lain, untuk mengetahui cara menghadapi konflik, apalagi dengan anak muda yang glimet banget ya cara pikirnya gitu kan. Betul, tapi apa pendapat ibu tentang menghadapi konflik yang anak muda ini aneh banget gitu kan cara berpikirnya gitu. Kalau saya tidak pernah melihat bahwa ada permasalahan atau konflik antara ibu yang mungkin hari ini kalau kita istilahkan saya adalah gen milenial. Saya punya anak gen Z dan gen Alpha dan justru saya berkolaborasi. Itu bukan tadi bagaimana kita mengorkestrasi segala perbedaan yang ada ini. Menurut saya semua gen itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana kita saat ini memanfaatkan kelebihan-kelebihan mereka untuk menutupi kekurangan kita. Nah, gitu aja sih. Jadi dan bagaimana kita melakukan, kan perlakuan kita itu kan beda-beda. Setiap anak itu pasti punya perlakuan yang beda. Kita nggak bisa pukul rata memiliki standarisasi yang sama dengan setiap anak. Itu kan nggak mungkin. Nah, apalagi misalnya saat ini saya memimpin di satu perusahaan yang bawahan saya adalah Gen Z semua kan. Justru saya sangat terbantukan. Semakin melek teknologi. Bukan misalnya yang kurangnya misalnya disiplin, nah itu saja yang kita tekankan, tapi dengan cara-cara yang menurut saya manusiawi ya, karena kalau Gen Z ini kan nggak bisa kita dengan sedangkan lebih ini, jadi kita harus yang menyesuaikannya. Dan saya selalu melihat kelebihan atau hal-hal positif dibanding saya harus melihat nilai-nilai negatif atau kekurangan-kekurangan dari mereka. Makanya seperti itu. Menarik banget. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bu, untuk kita ngebahas tentang pemikiran Ibu tentang anak muda itu, gitu kan. Tapi buat sobat-sobat inspiratif, jangan kemana-mana, tetap tunggu di segmen akhir kita. Bakal ada 2 yang akan kita sampaikan. Siap. Halo Sobat Inspiratif, nah ini kita kembali lagi di segmen terakhir. Di segmen terakhir ini kadang Ibu jujur banyak clipper-clipper yang udah siap untuk motong-motongnya. Karena kan kita di akhir segmen tuh ada quote of the day. Gitu. Jadi saya ingin narsum menyampaikan quote of the day itu. Kita juga udah sempat tadi bicara tentang pemikiran ibu ke anak muda, terus pemikiran background ibu gitu kan, dan karir ibu, dan ternyata garis besarnya ibu yang benar-benar saya dapatkan di satu kata saja untuk ibu, ya Kartini. Pejuang hak wanita, iya kan? Bisa dibilang kayak gitu karena Kartini juga memperjuangkan hak wanita lewat pendidikan. Iya, untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Iya, untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Sekarang ibu memperjuangkan ke orang tua khususnya para ibu-ibu untuk punya kedekatan dan akses gitu ya. Betul. Ke anak-anak. Jadi memang cara parenting dan lain sebagainya. Karena menurut saya ini entah relate atau benar atau enggak gitu kan. Lebih baik mendapat informasi dibimbing dengan orang tua daripada kita mencari informasi sendiri. Benar sekali. Karena sulit loh, Bu. Betul. Sulit. Ketika kita dapat informasi sendiri, sulit mengelolanya. Iya, benar. Ini benar atau enggak? Ini salah. Akhirnya kita coba ngelakuin dulu, ternyata itu salah. Iya, betul sekali. Tapi kalau informasi dari orang tua, wah, biasa orang tua bilang kan, kita ini udah puas makan asam garam gitu. Jadi bisa sharing pengalaman gitu kan. Tapi pertanyaan buat ibu, sebenarnya yang relate dan realistis, pendekatan orang tua ke anak itu seperti apa sih? Kita masih pengen ngebahas yang sebelumnya ya. Oke, jadi benar sekali Mas. Nah itu juga yang kalau kita kembali lagi ke kisah saya kenapa saya berhenti tadi ya, karena saya pengen punya kedekatan dengan anak saya, membangun bonding itu dulu, membangun kepercayaan. Nah hari ini kita bisa melihat bagaimana ada jarak, ada gap antara orang tua dan anak. Kebanyakan anak-anak lebih memilih merasa lebih asik dan merasa lebih nyaman ketika sharing atau menyampaikan hasil-hasilnya kepada orang lain. Kenapa? Karena
ada gap. Orang tua masih hari ini masih menempatkan dirinya sebagai apa ya, yang harus didengar, yang mendikte gitu lah kesannya. Padahal hari itu Genji nggak butuh yang seperti itu. Genji lebih pada orang tua yang tidak tadi ya tidak ngejudge ya, yang mau mendengar, dan itu adalah PR terbesar bagi orang tua karena orang tua masih punya dengan sifat-sifat ego sebagai orang tuanya. Jadi apa ya, pesan saya ini buat orang tua lah ya. Kita semakin zaman atau perkembangan zaman ini kita juga harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai anak kita memilih orang lain atau memilih gadget atau memilih tokoh-tokoh yang mungkin tidak pernah ikut serta dalam tumbuh kembangnya untuk menjadi teman dalam bersharing seperti itu. Nah, artinya bagaimana nih kita bisa menurunkan ego, bisa membuka pikiran, bisa membuka hati, dan bisa banyak belajar lagi bagaimana kita bisa menjadi teman terbaik buat anak-anak kita. Dan itu memang butuh effort tadi ya, supaya kita bisa merendahkan ego. Nah, orang tua ini kan pengennya selalu didengar gitu ya, mendikte, tidak ingin mendengar dari perspektif anak seperti itu. Nah, dan yang paling terpenting adalah orang tua harus menjadi tauladan. Jadi bukan hanya bisa menyuruh, tapi tidak mencontohkan gitu. Karena anak-anak itu kan melihat dan mencontoh. Mereka lebih mudah melihat dan mencontoh dibanding mendengar. Jadi kalau misalnya orang tua suruh sholat tapi orang tuanya nggak sholat masih main HP kan itu menurut mereka apa sih gitu. Anda jawab masih kita sholat, masa Anda nyuruh saya sholat gitu kan. Nah, jadi setidaknya pengen anaknya baik, kita harus jadi orang tua yang baik dulu. Dan menjadi orang tua yang baik ini tidak gampang dan tidak ada sekolahnya. Jadi kita harus belajar dan harus terus ikut perkembangan zaman dan update. Nah, itu harus dari dalam juga. Bagaimana kita bisa pengen anak-anak kita menjadi generasi yang baik, artinya kita harus menyiapkan diri kita menjadi lebih baik sebelum menjadikan anak-anak kita orang baik. Jadi intinya harus banyak belajar orang tuanya ya. Jangan merasa paling benar, terus membuka mindset, mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti informasi-informasi terkait anak-anak kita dari kan sekarang udah tinggal browsing aja atau baca-baca literatur atau literasi terkait. Dan yang paling penting adalah kedekatan kita dengan Tuhan, karena yang menggerakkan atau yang mengubah itu adalah pemiliknya. Anak-anak ini mungkin dititipkan tapi pemilik aslinya adalah Allah. Jadi kita jangan merasa memiliki sepenuhnya anak kita, karena itu adalah titipan dari Allah. Jadi kita minta Allah yang mengubah, maksudnya mungkin ada perilaku yang kurang baik, Allah yang melembutkan hatinya gitu ya. Tapi tadi kita juga harus menjadi teladan ya. Jangan kita pengen anak kita baik, kitanya kasar juga di rumah kan gitu, dari omongan, dari tingkah. Nah, itu kita harus jadi teladan juga sih. Oke, menarik. Ternyata peran penting itu orang tua juga harus belajar, ya kan? Belajar jadi orang tua itu nggak ada berhentinya, sampai mati kita harus belajar. Jadi orang tua. Tapi terkadang banyak orang tua yang denial, Bu, untuk belajar, benar, ya kan? Karena merasa udah banyak pekerjaan rumah dan harus belajar lagi. Betul. Tapi kalau melihat Ibu, saya bisa bilang kalau Ibu itu udah sukses itu dalam karir, dalam mendidik anak sampai hari ini kan beberapa ada yang malah hafiz, ya kan? Tapi sebenarnya saya penasaran, sukses menurut Ibu itu seperti apa sih, Bu? Oke, kalau sukses menurut saya bukan seberapa banyak orang mengenal kita ya, tapi seberapa banyak orang yang menerima manfaat dari kita. Jadi kembali lagi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi sukses bukan seberapa terkenalnya kita di dunia media sosial atau dimanapun, tapi bagaimana orang merasakan dampak keberadaan kita, manfaat yang bisa kita berikan terhadap mereka, itu sih. Oke. Tapi kapan Ibu merasa sukses Ibu itu harus berdampak? Ada cerita khusus atau memang dari awal udah punya tujuan seperti itu? Dari awal saya memang sudah bertujuan seperti itu, karena gini, ketika saya mendapatkan privilege dari prestasi saya, itu saya mulai merasa saya nggak boleh sendirian seperti ini. Harus banyak juga yang mendapatkan privilege dari orang-orang yang berprestasi. Nah, bagaimana saya bisa mengajak teman-teman yang lain untuk tadi meningkatkan atau mengupgrade skill supaya mereka juga bisa merasakan privilege ini. Misal kan tidak semua orang misal diajak untuk ada pertemuan-pertemuan dengan orang-orang tertentu. Nah, maksud saya semua kita harus punya kesempatan ini, tapi menuju ke sana kita harus mengupgrade diri. Nah, ini yang harus, tidak ada yang maksudnya perjuangan yang
kitanya bayar dengan gratis itu kan nggak ada. Semua kita harus ada effortnya gitu. Nah itu yang menurut saya itu yang harus saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ketika saya melakukan sesuatu itu harus memiliki dampak atau manfaat juga buat yang lainnya. Tidak hanya saya dan keluarga saya, tapi orang lain juga merasakan manfaat dari apa yang saya lakukan. Dengan banyaknya apa yang Ibu lakukan, bahkan sampai sempat dapat prestasi nih. Ini apa ya Bu? Sertifikat narasumber atau kegiatan apa? Iya, ini Boleh diceritakan sedikit? kebetulan saya juga sehari-hari saya adalah aktivis perempuan, anak, dan disabilitas. Wah. Nah, jadi saya selalu melihat kepada kelompok-kelompok marginal. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hak mereka supaya sama dengan yang lainnya. Karena tadi Mas, saya besar dari keluarga yang penuh kekurangan, sehingga saya melihat tidak nyaman menjadi orang yang penuh kekurangan. Saya tidak ingin ada orang yang merasakan seperti saya lagi, sehingga teman-teman yang marginal seperti perempuan yang tertindas, terus anak-anak yang berhadapan dengan hukum, itu kan stigma negatifnya terlalu banyak di masyarakat ya, padahal mereka juga manusia. Nah itu yang terus kami dampingi. Terus teman-teman disabilitas yang aksesnya susah didapatkan, nah itu kita perjuangkan supaya mereka bisa mendapatkan akses ekonomi, akses kesehatan atau akses pendidikan. Nah itu yang saya perjuangkan buat, jadi tidak hanya perempuan tapi teman-teman marginal, cuma emang lebih ke perempuannya gitu ya. Nah itu yang memang berapa kali saya dapat penghargaan karena mungkin dianggap memperhatikan perempuan dan teman-teman yang marginal seperti itu. Benar-benar. Kalau bicara disabilitas gitu kan, saya kebetulan memang juga concern sama teman-teman tuli Bu. Saya juga jembatan, teman tuli ya. Jembatan bahasa isyarat, bahasa isyarat ya. ke teman-teman tuli. Jadi memang banyak teman tuli yang butuh akses jembatan itu. Betul. Gitu kan. Tapi memang nggak expect juga ternyata sepenting itu gitu. Sama halnya kayak menjalanin karir gitu kan. Oh ternyata ini berimpact sama karir kita gitu. Tapi saya penasaran dengan foto di sini. Ini kegiatan apa sih Bu? Kalau yang ini kami kegiatan untuk mahasiswa dari Mempawah. Wah jauh juga. Jadi mereka bagaimana bisa memberikan motivasi kepada mereka juga terkait keperempuanan. Jadi bagaimana perempuan bisa masuk ke dalam jalur-jalur politik seperti itu, atau perempuan tidak anti terhadap hal-hal yang berbau politik, itu menyuarakan kepada adik-adik mahasiswa sehingga mereka bisa masuk tidak hanya sekedar belajar di dalam kelas saat kuliah, tapi juga bisa masuk ke dalam ruang-ruang organisasi, karena banyak pembelajaran kehidupan yang tidak diajarkan di dalam ruang-ruang kelas saat kita berkuliah, tapi justru ada di ruang-ruang organisasi seperti itu. Dan bahkan Ibu sempat diberi penghargaan sama KPU, benar? Oh iya. Seperti gambar ini, ya kan? Iya betul. Iya kan? Ya, di KPU, bahkan dulu pernah juga di TVRI juga pernah dapat penghargaan ya. Sempat diberi penghargaan sama TVRI. Iya. Kalau mau dipajang semua penghargaannya mungkin jadi wallpaper dinding rumah ya, full. jadi furniture ya. Ini kalau dari KPU nih karena apa Bu? Juga concern dengan perempuan? Iya, suara perempuan ya. Wow, untuk di kepemiluan, karena kan kebanyakan perempuan tidak diberi kesempatan sama keluarganya sendiri kadang untuk maju di kancah politik, atau bahkan suaranya sudah ditentukan sama keluarga, harus coblosin ya gitu. Nah itu yang sedang kita suarakan bahwa perempuan harus mewakili dirinya sendiri, gitu. Karena yang paling paham dengan kebutuhan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Jadi berikan kesempatan kepada perempuan-perempuan yang ada untuk memimpin supaya bisa menjadi penghubung suara kita yang di bawah ini. Tapi dengan banyaknya karir Ibu saat ini, ada nggak karir yang mana atau tempat yang mana yang benar-benar berkesan buat Ibu? Saya rasa semuanya berkesan ya. Karena belajar semua. Iya, dan semuanya harus bermanfaat. Itu aja sih saya intinya tuh. Dimanapun saya berada, dimanapun saya ditempatkan, dimanapun saya diberikan amanah, saya harus memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi saya itu saja. Jadi lebih kepada pengabdian saya kita ke masyarakat, dan itu adalah cara satu saya bersyukur kepada Allah, kita diberikan umur, diberikan kesehatan, itu dengan cara memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita itu, dan menjadi apapun itu tujuan saya adalah bermanfaat, itu saja. Oke. Ya. Menarik, bermanfaat. Iya. Tapi kalau Ibu dikasih kesempatan untuk memberikan satu perubahan, concern Ibu
Perubahan apa? Walaupun saya udah tahu jawabannya. Tapi oke, concern dengan perubahan stigma masyarakat about wanita Perempuan, gitu iya, kan. iya. Tapi ada hal spesifik nggak sih yang mau diubah? Sebenarnya yang kita dorong adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Nah itu ya, artinya kebijakan ini tidak hanya sekedar kebijakan, tapi juga yang harus benar-benar gitu dari hati, dari pemimpin-pemimpin sampai sehingga bisa disosialisasikan sampai ke bawah. Kadang ini kebijakan hanya di atas, tapi nggak turun ke bawah. Benar. Sehingga kelihatannya bagus, padahal nggak nyampe juga ke bawah manfaat dari kebijakan-kebijakan itu. Sebelum masuk pertanyaan terakhir dari saya, bisa ucapkan terima kasih nggak untuk ibu yang waktu kecil? Oh, aduh ini Nih, saya boleh ke kamera sini nih. sangat tersentuh karena ibu saya sudah meninggal juga ya Ya. almarhum ya. Jadi sampai dengan saya hari ini ada sosok besar sebenarnya di belakang saya, itu adalah almarhum ibu saya. Beliau seorang perempuan yang inspiratif menurut saya, pejuang, di mana di usianya yang masih belia, saat itu 25 tahun, beliau menghidupkan kami 4 anaknya dengan satu saja kuncinya, halal. Dia nggak mau membesarkan kami dengan cara-cara yang tidak benar. Dan beliau menekankan pendidikan itu adalah kunci ketika kita ingin meningkatkan taraf hidup kita. Banyak sekali pembelajaran-pembelajaran karena beliau adalah tauladan bagi saya karena saya tidak punya ayah, jadi dia adalah ayah sekaligus ibu saya. Nah, beliau adalah sosok inspiratif bagi saya yang menjadikan saya sampai dengan hari ini tentunya selain dari izin Allah. Dan saya berharap Allah berikan beliau surga tanpa hisab tentunya, dan semoga Allah selalu rahmati ibu saya di alam barzah. Amin, amin, amin. Oke, sobat-sobat Iya, inspiratif, kita jujur banyak belajar tekad, perjuangan, dan banyak hal sama ibu. Yang pastinya perjuangan ibu ternyata prestasi saat ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba, tapi perjuangan. Benar. Oke, buat sobat inspiratif, terima kasih sudah mau nonton Sosok Inspiratif, dan tunggu kita di segmen selanjutnya. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Terima kasih. Yeah.